Cek cut. Macet. Aku pengen ngomong dawa banget tapi ilang kabeh lho ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya. Saya presensi dulu ya. Muhammad Rais Arifuddin. Hadir, Pak. Muhammad Nur Rohman. Muhammad Aslan Soleh. Hadir, Pak. Putri Alvina Eka Kurniawati. Hadir, Pak. Rizka Ismawati. Hadir, Pak. Ya. Lengkap ya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang kurban ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Apakah kalian itu pernah langsung menyaksikan kurban itu? Pernah. Ada yang apa Mas? Pernah. Ada yang pernah berkurban? Orang tua saya pernah, Pak. Oh, orang tuanya pernah. Insya Allah berkurban, Pak. Jadi dalam berkurban itu ada dasarnya ya. Beberapa ulama ada yang bilang wajib, tapi mayoritas itu sunnah. Yang jelas ini diperintahkan ya. Dalilnya itu ada di Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar itu surat ke 108 ya. Dalil Quran surat Al-Kautsar ayat 108 ayat ke 2 ya, 1 sampai 2 ya. Ada yang hafal surat Al-Kautsar? Ya, Pak. Insya Allah hafal, Pak. Ya. Saya baca semuanya ya, Pak ya. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terima kasih Mas Muhammad Rais telah membacakan ayat tadi. Artinya ya, saya akan bacakan artinya. Yang pertama itu, sesungguhnya kami telah memberikan engkau Muhammad nikmat yang banyak, maka sholatlah kamu karena Tuhanmu dan sembelihlah kurbanmu. Nah itu loh, sembelihlah kurbanmu itu perintahnya. Walaupun tadi ada yang saya katakan, beberapa ulama ada yang ngomong wajib, ada yang ngomong sunnah, tapi mayoritas ngomong sunnah. Teman-teman tahu nggak hewan apa saja yang boleh dikorbankan? Sapi, Pak. Sapi, kambing. Terus ada yang lagi? Unta. Ya. Ya, itu ya. Intinya ada syaratnya, syarat apa? Boleh dikorbankan itu hewannya harus bagaimana? Syaratnya itu kakinya 4 ya. Kakinya harus 4. Terus kedua hewannya itu tidak cacat. Terus yang ketiga tidak bertaring ya. Tidak bertaring. Tidak hasil curian, Pak. Ya, benar. Tidak hasil curian atau dari yang halal ya, dari yang halal. Terus yang kelima itu apalagi ada yang tahu? Apa ya, Pak ya? Saya sudah gitu. Ya. Yang kelima itu apa? Tidak ada loh, kandungannya itu loh. Enggak hamil. Ya. Tidak itu tidak hamil ya, kurbannya tidak hamil. Ya, jadi ini ya syarat-syaratnya. Bisa kalian catat atau difoto aja ya, nggak apa-apa. Karena sudah modern ya kita ya. Ya. Ya walaupun difoto nanti nggak akan dibaca lagi ya. Terus ya, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya itu dan apa aja hewan-hewannya yang boleh dikorbankan, terus cara motongnya itu ada yang tahu bagaimana cara motong hewan kurban? Saya, Pak. Ya, Mbak. Setahu saya pertama disiapkan alat untuk menyembelihnya. Misalnya harus tajam ya, Pak ya. Kemudian hewannya dijatuhkan. Biasanya orang banyak gitu ya kalau sapi atau kambing. Setahu saya, kalau saya
saya lihat langsung. Terus baru setelah itu disembelih di lehernya. Itu aja sih Pak yang saya tahu. Ya, makasih ya. Ya. Makasih atas Mbak Rizka Asmawati karena jawabannya. Ya benar ya tadi ya, tapi akan saya lengkapi ya. Ya. Memotong hewan itu ya ada adabnya ya, ada adabnya. Sudah setelah memenuhi syarat, terus adabnya itu ya, saya enggak, cara memotong. Cara memotong pisau. Ya, pisau atau pedang atau apa ya? Pisaunya itu harus landep itu tajam, harus tajam ya. Jadi kita nggak boleh kalau nyembelih kurban itu pisaunya tumpul, karena itu akan menyakiti hewan ya. Tuh saya tuh pernah baca ada hadisnya ya. Hadisnya itu hadis riwayat Muslim. Saya bacakan ya hadisnya ya. Ya. Diriwayatkan dari Syahadat Ibnu Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ada dua hal yang senantiasa kujaga yang berasal dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memerintahkan untuk berbuat kebaikan kepada segala sesuatu. Apabila kamu membunuh, maka baguskanlah cara dan keadaan dalam membunuh. Dan apabila kamu menyembelih, maka baguskanlah penyembelihannya, dan hendaklah menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Jadi ini adabnya gini ya. Kita nggak boleh sembarangan ya. Ini sudah ada aturannya sendiri untuk menyayangi hewan ya. Termasuk juga itu kalau menyembelih, menajamkan pisau, kita nggak boleh menajamkannya itu di depannya itu loh, depan hewannya itu, berarti hewannya jadi takut, jadi panik ya, nggak boleh gitu ya. Ya, setelah pisau tajam dan yang tadi ya, terus saatnya kita berurusan dengan kurbannya. Kurbannya kita itu tidurkan dulu ya. Kalau apa? Sapi dan kambing, terus apalagi? Wedhus sama kambing sama aja. Kalau unta itu berdiri. Berdiri terus disembelih itu. Posisi kepala hewan yang ditidurkan itu menghadap ke kiblat. Jadi kalau menghadap kiblat itu posisi kepalanya itu ya ini utara ya. Timur. Selatan ya. Ya berarti kepalanya boleh di sini atau di sini. Tadi hewannya itu kepalanya boleh di sini atau di sini. Jadi ini ya. Terus selama ya kita juga membuat lubangnya itu loh, lubang itu loh. Nah, itu lubang. Nah, sudah tahu ya. Terus setelah dibaringkan saatnya eksekusi. Eksekusinya itu langsung. Enggak gini-gini. Nah, gini-gini langsung. Nah, jadi gitu ya, simpel ya tadi ya. Simpel banget. Oh ya, jangan lupa ya. Menyembelihnya itu doanya apa? Ada yang tahu? Mas Muhammad Aslan? Bismillah saja cukup apa? Bismillah aja cukup. Menurut teman-teman gimana? Bismillah aja cukup enggak? Enggak pakai aja. Yang benar gimana Pak? Ya ini setahu saya ya, saya baca-baca. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, ya kita tadi sudah belajar dalil, syarat, terus cara memotongnya ya. Kita sekarang akan belajar tentang pembagian kurban, pembagian dagingnya itu ke siapa saja. Ya ada yang tahu pembagian daging kurban itu ke siapa saja? Saya Pak. Oh ya, silakan. Untuk sohibul kurban dan anak yatim. Untuk sohibul kurban dan anak yatim. Sohibul kurban anak yatim. Ya ini sudah benar ya, sohibul kurban
dan anak yatim. Terus ada yang tahu lagi? Kalau anak piatu gimana Pak? Bisa aja tuh. Anak yatim piatu ya. Anak yatim piatu. Ya tadi Mas Aslan mau. Kalau fakir miskin Pak, kayak fakir miskin harus dikasih dong Pak. Oh iya benar, fakir miskin. Fakir miskin. Ya anu itu yang terakhir itu apa? Orang yang tidak meminta-minta juga berhak mendapatkannya. Jadi semua orang lah. Semua orang itu bisa. Yang tidak meminta-minta atau orang yang mampu lah, yang tidak meminta-minta itu orang mampu. Jadi kita tadi telah belajar tentang dalil, surat Al-Kautsar, terus syarat, terus cara memotong, terus pembagian kurban. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hikmah. Hikmah berkurban. Hikmah berkurban. Ada yang tahu hikmah berkurban itu apa? Mbak Iriska? Jadi peduli Jadi peduli. sama sesama. Oh ya. Mbak Putri? Kata Pak. Mas Aslan? Kalau ibadah kan harusnya meningkatkan ketakwaan Pak. Oh ya. Bagus. Mas Royce? Membagi kebahagiaan ke orang lain. Jadi ya, hikmah kurban, ya tadi yang Anda sampaikan itu benar ya. Hikmah kurban itu ada 4. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Sebagai ungkapan syukur. Yang kedua, sebagai bentuk wujud keimanannya itu, sebagai bentuk tanda bukti keimanannya ya. Sebagai bukti keimanan. Terus yang ketiga itu membangun atau menumbuhkan cinta. Kalau kita berbagi ke sesama orang, itu akan menumbuhkan rasa cinta. Nah itu berkurban kan kita bagi ya, jadi bisa menumbuhkan rasa cinta kita ke sesama muslim ya, itu bisa mempererat silaturahim ya. Ya tadi kita sudah belajar semua ya tentang dalil, syarat, cara dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah kurban itu tadi apa? Ibadah yang sunnah. Mayoritas ulama mengatakan sunnah. Terus syaratnya itu caranya seperti ini. Pembagian kurbannya tadi ada 3 semua orang. Terus hikmahnya ada banyak ya sebenarnya ya. Tidak hanya 3 ini tapi luas banget loh kurban itu. Itu hanya keterbatasan akal saya aja ya. Jadi agak susah itu jelasnya. Tapi banyak banget bener. Ibadah hikmah kurban itu luar biasa banyak. Ya. Demikian ya pembelajaran kita kali ini. Saya doakan semoga kalian semua nanti bisa berkurban. Gak ada PR ya? Senang kan gak ada PR? Gak ada PR. Ya, saya cukupkan ya. Oh iya, ada yang bertanya dulu? Tidak Pak. Tidak. Sudah jelas ya. Marilah kita akhiri pertemuan pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Sekian pembelajaran kali ini. Tidak ada PR, jangan lupa. Jadi bisa belajar yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.